Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Vicky Fendi selaku dosen pengampu dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 yang mengizinkan kami untuk menjelaskan sedikit tentang eh, bab 17 yang membahas partnership liquidation. Sebelum itu, kelompok kami terdiri dari saya, Devita Lila Besiarani, NPM akhir 009, ada rekan saya Nur Farhana Kurnianingsi dengan NPM akhir 015, ada Balintia Najwa dengan NPM akhir 319, dan Desilia Dwi Susanti dengan NPM akhir 332. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai the liquidation process atau proses likuidasi. Nah, biasanya dalam proses likuidasi itu melibatkan beberapa hal, yaitu mengonversi aset tunai menjadi tunai, kemudian mengakui keuntungan, kerugian, dan biaya yang timbul saat proses likuidasi berlangsung, melunasi semua kewajiban, dan mendistribusikan tunai itu kepada para mitra sesuai dengan saldo akhir di rekening mereka. Kemudian aturan pembagian aset dalam likuidasi kemitraan itu diatur dalam pasal 807 Undang-Undang Kemitraan tahun 1997 menurut UPA. Nah, pasal ini tuh membahas tentang urutan prioritas pembayaran, di mana urutan yang pertama itu tentang jumlah yang terutang kepada kreditor selain mitra dan jumlah yang terutang kepada mitra selain untuk modal dan keuntungan. Sedangkan urutan yang kedua yaitu tentang jumlah yang terutang kepada mitra yang melikuidasi saldo modal pada saat penyelesaian likuidasi aset dan kewajiban kemitraan. Materi selanjutnya yaitu simple partnership liquidation atau likuidasi kemitraan sederhana. Nah, likuidasi kemitraan sederhana itu merupakan proses mengubah semua aset kemitraan menjadi uang tunai yang diikuti dengan adanya pembagian tunai secara tunggal kepada para mitra sebagai penyelesaian akhir dari urusan kemitraan. Di sini ada contoh, ada neraca dari Hol and Kir, di mana Hol dan Kir ini membagi keuntungan dan kerugian masing-masing sebesar 70% dan 30%, serta sepakat untuk membubarkan kemitraan mereka setelah tanggal 1 Januari 2017. Nah, di sini diasumsikan bahwa tanggal 5 Januari 2017 itu barang persediaan dijual seharga $25.000, aset pabrik dijual seharga $30.000, dan $22.000 diterima sebagai penyelesaian akhir piutang usaha. Nah, gambar pada sebelah kanan yang atas ini merupakan pencatatan jurnal dari asumsi dari pembagian dan asumsi dari Hol dan Kir, aktivitas mitra mereka. Nah, di sini kas itu mendebit akun 25.000 ini kan barang persediaan yang dijual. Kemudian inventarinya itu tertulis 30.000 ini didapatkan dari neraca awal Hol dan Kir tanggal 31 Desember 2016. Kemudian 30.000 ini dikurangi dengan 25.000, maka sisanya 5.000. Nah, 5.000 ini dibagi untuk kepemilikan Hol Capital 70% dan Kir Capital sebesar 30%. Jadi masing-masingnya mendapatkan 3.500 dan 1.500. Nah, pencatatan yang kedua yaitu peran aset. Kas itu mencatat 30.000. Nah, 30.000 ini kan pencatatan aset atas aset pabrik yang dijual. Nah, 40.000 ini, pelan aset ini didapatkan dari neraca tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar 40.000. Jadi 40.000 dikurangi dengan 30.000 itu kan 10.000. Nah, 10.000 ini dibagi kepemilikan Hol dan kepemilikan Kir. Nah, Hol Capital ini mendapatkan 7.000, sedangkan Kir Capital mendapatkan 3.000. Nah, untuk pencatatan yang terakhir mengenai diterima sebagai penyelesaian akhir piutang usaha, itu kas mencatat sebesar 22.000, kemudian akun receivable ini mencatat sebesar 30.000. Nah, 30.000 dikurangi 22.000 ini itu kan 8.000. Nah, 8.000 ini dikalikan dengan kepemilikan Hol Capital dan kepemilikan Kir Capital, masing-masingnya mendapat 5.600 dan 2.400. Kemudian gambar di bawahnya itu neraca tanggal 5 Januari 2017 sesudah adanya penjualan persediaan aset pabrik dan penerimaan
penyelesaian dari akhir piutang usaha. Nah, kas ini menjadi 87. 87 ini didapatkan dari kas yang 25.000 di akun jurnal, kemudian ditambah dengan kas yang 30.000 di jurnal dan 22.000 di jurnal. Nah, ketemunya kan 77. 77 ini ditambah dengan kas awal, kas pada tanggal 31 Desember 2016. Kan ini 10, jadinya 77 ditambah dengan 10 hasilnya 87. Kemudian akun payable. Nah, akun payable ini itu kan di atas berasal dari yang atas yaitu 40.000. Nah, loan from whole itu kan tidak ada transaksi, maka tetap sama nominalnya 10.000. Nah, whole capital ini tuh dari 3.500 ditambah 7.000 ditambah 5.600 kemudian dikurangi dengan modal yang ada pada tanggal 31 Desember 2016. Begitupun juga KIR. KIR ini dari 1.500 ditambah 3.000 ditambah 2.400 dikurangi dengan kapital yang ada pada 31 Desember 2016 besar 35.000. Jadi total keseluruhannya balance antara aset dan liabilitas sebesar $87.000. Selanjutnya, sebagai langkah terakhir dalam likuidasi kemitraan, itu diperlukan dana tunai itu dibagikan kepada kreditor dan mitra, yaitu untuk transaksi pertama untuk kreditor dari utang dagang sebesar 40.000, kemudian untuk whole dari atas pinjaman sebesar 10.000. Dan transaksi yang kedua yaitu untuk whole atas neraca modal sebesar 8.900 dan capital balance untuk KIR sebesar 28.100. Ini itu berdasarkan dari neraca pada tanggal 5 Januari 2017 yang telah dibahas tadi sebelumnya. Nah, untuk pencatatan jurnalnya itu akun payable pada kas sebesar 40.000. Ini kan transaksi yang pertama to creditors for account payable. Kemudian untuk transaksi yang kedua to whole for his loan balance itu mencatat loan from whole pada kas sebesar 10.000. Kemudian transaksi yang kedua yaitu whole capital, KIR capital pada kas sebesar 37.000. Nah, di sini kita akan menggunakan rasio pembagian laba dan rugi yang telah ditetapkan yaitu 70% dengan 30% selama proses likuidasi itu berlangsung. Nah, dalam hal perjanjian kemitraan yang mengatur adanya tunjangan gaji dan bunga, hanya rasio pembagian laba dan rugi sisa yang akan diterapkan selama proses likuidasi itu berlangsung. Nah, hal ini tuh disebabkan karena adanya keuntungan dan kerugian pada likuidasi yang pada dasarnya merupakan penyesuaian atas keuntungan sebelumnya yang seharusnya dibagi menggunakan rasio pembagian keuntungan sisa jika telah diakui sebelum adanya pembubaran kemitraan. Nah, gambar yang di sebelah kanan itu merupakan laporan keuangan kemitraan dari whole dan KIR pada tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017. Materi selanjutnya yaitu tentang debit capital balance in a solvent partnership atau saldo debit modal dalam kemitraan yang memiliki modal yang cukup. Nah, apabila kemitraan yang dilikuidasi itu memiliki modal yang cukup, maka terdapat sumber daya yang cukup untuk membayar kreditor dan mendistribusikan sebagian uang tunai kepada para mitra. Tetapi biasanya proses likuidasi ini dapat mengakibatkan kerugian yang memaksa saldo modal beberapa mitra menjadi saldo debit. Nah, ketika keadaan ini terjadi, mitra dengan saldo debit itu memiliki kewajiban terhadap mitra dengan saldo kredit, di mana mitra yang memiliki saldo debit ini diwajibkan untuk menggunakan aset pribadi mereka untuk melunasi kewajiban kemitraan. Nah, sebaliknya, apabila mitra dengan saldo debit ini tidak memiliki sumber daya pribadi, maka mitra dengan saldo ekuitas positif yang akan menanggung kerugian tersebut. Nah, kerugian ini dapat dibagi sesuai dengan rasio pembagian laba dan rugi relatif dari mitra dengan saldo ekuitas positif yang telah disepakati bersama.
Nah, contohnya di sini ada kemitraan antara Jae, Jim, dan Jo yang sedang dalam proses likuidasi. Nah, rekening kemitraan mereka ini memiliki saldo pada gambar di sebelah kiri. Nah, jika Jae secara pribadi mampu membayar, ia harus menyetorkan $3.000 ke dalam kemitraan untuk menghilangkan saldo akun modal debitnya. Nah, pembayaran $3.000 ini akan meningkatkan kas kemitraan menjadi $28.000 yang kemudian dapat didistribusikan kepada Jim dan Jo dalam likuidasi akhir kemitraan mereka. Nah, sebaliknya, jika Jae ini tidak mampu membayar saldo utang tersebut mewakili kerugian sebesar $3.000 yang harus ditanggung oleh Jim dan Jo sesuai dengan rasio pembagian laba rugi mereka. Nah, bagian kerugian Jim sendiri itu sebesar 20.000, dimana 2.000 ini kan dari 3.000 Jae kapital 3.000 dikalikan dengan kepemilikan sebesar 40% dibagi dengan jumlah antara kepemilikan Jim dan Jo yang 40% ditambah 20%, jadi kan 60%. Jadi $3.000 dikali dengan 40% dibagi 60%, total kerugian yang dimiliki oleh Jim sebesar $2.000. Nah, untuk bagian Jo itu $1.000. Nah, $1.000 ini sama dari $3.000 dikalikan dengan 20% dibagi 60%, hasilnya $1.000. Nah, berarti $25.000 ini dibagikan sebesar $14.000 kepada Jim dan $11.000 kepada Jo untuk usaha kemitraan yang dapat dihentikan. Nah, 14.000 ini dari mana? 14.000 ini didapatkan dari Jim kapital itu kan 16.000. Nah, 16.000 itu dikurangi dengan bagian kerugian Jim sebesar 2.000. Kemudian yang Jo kapital itu 12.000 itu dikurangi dengan kerugian bagian Jo sebesar 1.000. Jadi masing-masing antara Jim dan Jo itu mendapatkan pendapatan kemitraan sebesar $14.000 dan $11.000. Nah, UPA ini memberikan prioritas pembayaran lebih tinggi dalam likuidasi kepada jumlah yang terutang kepada mitra selain saldo modal mereka. Nah, prioritas ini biasanya itu ditinggalkan dan doktrin hukum hak pengurangan diterapkan ketika mitra memiliki saldo modal debit. Nah, dalam situasi ini jumlah yang terutang kepada mitra dikurangi hingga saldo modal itu menjadi debit. Misalnya, anggaplah kemitraan Jae, Jim, dan Jo itu memiliki saldo rekening pada sama kayak gambar di sebelah kanan. Nah, berdasarkan aturan hak pengurangan, pinjaman dari Jae ini tidak akan dibayarkan meskipun memiliki peringkat prioritas yang lebih tinggi dalam likuidasi. Sehingga sebaliknya, ketika pinjaman tersebut akan dikurangi dari saldo modal debit Jae, sehingga Jae tetap memiliki kewajiban sebesar $3.000 kepada Jim dan Jo. Nah, jika Jae secara pribadi ini dianggap solvable, ia akan membayar $3.000 kepada kemitraan, sehingga Jim dan Jo ini dapat menerima saldo dalam akun modal mereka saat likuidasi berakhir. Nah, sedangkan ketika Jae ini secara pribadi menggunakan insolvent, nah, kreditor pribadi Jae ini memiliki klaim prioritas atas uang yang dibayarkan kepada Jae. Kenapa? Karena kreditor pribadi Jae ini memiliki klaim prioritas atas aset pribadi yang dimiliki oleh Jae. Nah, jika hak pengurangan diterapkan oleh kemitraan, maka $25.000 tunai itu akan dibayarkan masing-masingnya $14.000 kepada Jim dan $11.000 kepada Jo. Untuk perhitungannya sama seperti di awal tadi. Nah, jika hak pengurangan ini tidak diterapkan, kreditor pribadi Jae itu akan membayar sesuai dengan jumlah klaim mereka hingga $5.000, kemudian meninggalkan kurang dari $25.000 untuk didistribusikan kepada Jim dan Jo. Nah, jika seluruh $5.000 ini dibayarkan kepada kreditor Jae, hanya $20.000 yang akan didistribusikan kepada Jim dan Jo.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai safe payment to partners. Nah, safe payment sendiri adalah pembayaran yang dapat dilakukan kepada para mitra dengan jaminan bahwa dana yang didistribusikan tidak perlu dikembalikan ke persekutuan di kemudian hari untuk menutupi kewajiban atau menyelaraskan kembali modal mitra. Kemudian proses likuidasi bisnis biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Beberapa uang tunai mungkin tersedia untuk didistribusikan kepada mitra setelah semua kewajiban dibayar. Tetapi sebelum semua aset non-kas dikonversi menjadi kas. Nah, jika mitra memutuskan untuk mendistribusikan kas yang tersedia sebelum semua aset non-kas terjual, muncul pertanyaan tentang berapa banyak kas yang dapat didistribusikan dengan aman kepada masing-masing mitra. Lalu ada perhitungan pembayaran aman atau safe payment didasarkan pada asumsi di bawah ini. Yang pertama, ada semua mitra secara pribadi tidak mampu membayar utang atau insolvent. Lalu yang kedua, ada semua aset non-kas mewakili kemungkinan kerugian. Selain itu, persekutuan juga dapat menahan sejumlah kas untuk menutupi biaya likuidasi, kewajiban yang belum tercatat, dan kontingensi umum. Jumlah kas yang ditahan ini dianggap sebagai kerugian kontingen bagi para mitra dan diperlakukan sebagai kerugian dalam menentukan pembayaran yang aman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai safe payment to partners. Nah, safe payment sendiri adalah pembayaran yang dapat dilakukan kepada para mitra dengan jaminan bahwa dana yang didistribusikan tidak perlu dikembalikan ke persekutuan di kemudian hari untuk menutupi kewajiban atau menyelaraskan kembali modal mitra. Kemudian proses likuidasi bisnis biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Beberapa uang tunai mungkin tersedia untuk didistribusikan kepada mitra setelah semua kewajiban dibayar. Tetapi sebelum semua aset non-kas dikonversi menjadi kas. Nah, jika mitra memutuskan untuk mendistribusikan kas yang tersedia sebelum semua aset non-kas terjual, muncul pertanyaan tentang berapa banyak kas yang dapat didistribusikan dengan aman kepada masing-masing mitra. Lalu ada perhitungan pembayaran aman atau safe payment didasarkan pada asumsi di bawah ini. Yang pertama, ada semua mitra secara pribadi tidak mampu membayar utang atau insolvent. Lalu yang kedua, ada semua aset non-kas mewakili kemungkinan kerugian. Selain itu, persekutuan juga dapat menahan sejumlah kas untuk menutupi biaya likuidasi, kewajiban yang belum tercatat, dan kontingensi umum. Jumlah kas yang ditahan ini dianggap sebagai kerugian kontingen bagi para mitra dan diperlakukan sebagai kerugian dalam menentukan pembayaran yang aman. Di sini kita akan membahas perhitungan langkah demi langkah dari studi kasus yang sudah disebutkan di slide sebelumnya, yaitu kita akan menentukan ekuitas mitra atau partner equities. Nah, ekuitas setiap mitra dihitung dengan menggabungkan saldo modal dan saldo pinjaman mereka dengan BES mempunyai modal $50.000, lalu ada Max mempunyai modal $70.000 dikurangi dengan pinjaman yaitu sebesar $10.000 sama dengan $60.000. Lalu ada NEN dengan modal $110.000 ditambah dengan pinjaman sebesar $20.000 yaitu sebesar $130.000. Kemudian kita akan mengalokasikan kerugian potensial atau possible loss. Kerugian ini mungkin terjadi termasuk nilai buku aset non-kas dan kas yang ditahan dialokasikan kepada mitra sesuai dengan rasio pembagian laba rugi mereka dengan BAS 50%, NEX 30% dan NEN 20%. Nah, yang pertama di sini ada kerugian aset non-kas yaitu nilai buku tanah dan bangunan adalah 160. Maka perhitungannya dengan BAS $160.000 dikali dengan 50% yaitu sebesar minus $80.000. Lalu ada Max $160.000 dikali dengan 30% yaitu sebesar minus $48.000. Lalu ada NEN $160.000 dikali dengan 20% yaitu sebesar minus $32.000. Lalu ada kerugian kontingensi yaitu kas yang ditahan di sini ada $10.000. Nah, dengan BAS $10.000 di sini dikali dengan 50% yaitu sebesar minus $5.000. Lalu ada Max sebesar $10.000 dikali dengan 30% yaitu sebesar minus $3.000. Lalu ada NEN sebesar $10.000 dikali dengan 20% yaitu sebesar minus $2.000. Lalu di sini kita akan mengalokasikan saldo negatif dari mitra
Setelah kerugian dialokasikan, beberapa mitra mungkin memiliki saldo ekuitas negatif. Saldo negatif ini harus dialokasikan kepada mitra dengan saldo positif menggunakan rasio pembagian laba rugi relatif mereka. Yaitu yang pertama ada ekuitas setelah alokasi kerugian, yaitu dengan bas $50.000 dikurangi $80.000 dikurangi dengan $5.000, yaitu sebesar ada $35.000 minus $35.000. Lalu ada max yaitu dengan $60.000 dikurangi dengan $48.000 dikurangi dengan $3.000, yaitu hasilnya $9. Lalu ada nen sebesar $130 dikurangi dengan $32, lalu dikurangi lagi dengan $2, yaitu totalnya ada $96. Nah, kerugian dari bas di sini saldo negatif bas sebesar $35.000 dialokasikan ke max dan nen. Rasio pembagian relatif mereka adalah 30:20 atau 60% dan 40%. Dengan max sebesar $35.000 dikalikan 60%, yaitu minus 21%. Lalu ada nen $35.000 dikali dengan 40%, yaitu sama dengan minus 14%. Lalu ada ekuitas setelah alokasi kerugian bas, yaitu bas sendiri minus $35.000 ditambah dengan $35.000, hasilnya adalah 0. Lalu ada max $9.000 dikurangi dengan $21.000, yaitu hasilnya minus $12.000. Lalu ada nen $96.000 dikurangi dengan $14.000, yaitu hasilnya $82.000. Nah, kerugian dari max ini adalah $12.000 dialokasikan seluruhnya ke nen karena ia adalah satu-satunya mitra dengan saldo positif yang tersisa, yaitu dengan nen minus $12.000. Lalu ekuitas akhir max adalah min $12.000 ditambah dengan $12.000, yaitu totalnya 0. Lalu ada nen sebesar $82.000 ditambah dengan $12.000 sama dengan $70.000. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa nen yang dapat menerima pembayaran kas yang aman sebesar $70.000. Bas dan max ini tidak dapat menerima distribusi kas pada tahap ini. Lalu di sini ada entry jurnal yang digunakan untuk mencatat pembayaran kas aktual kepada nen dalam likuidasi. Saldo pinjaman mitra biasanya dikurangi hingga 0 sebelum saldo modalnya dikurangi. Nah, untuk entry jurnalnya di sini ada pinjaman kepada nen pada debit sebesar $20.000, lalu ada modal nen pada debit sebesar $50.000, lalu ada kas pada kredit sebesar $70.000 untuk mencatat distribusi kas kepada nen. Selanjutnya kita memasuki advance distribution requires partner approval, yaitu setiap distribusi kepada mitra sebelum semua keuntungan dan kerugian direalisasi dan diakui harus disetujui oleh semua mitra. Lalu kita di sini ada contoh kasus mengenai persekutuan VEX, YO, dan ZEP. Nah, di sini kita mengasumsikan VEX, YO, dan ZEP ini adalah mitra yang berbagi keuntungan dan kerugian secara merata dalam proses likuidasi setelah semua kewajiban non-mitra dibayar. Saldo mereka adalah sebagai berikut. Nah, di gambar ini untuk debit sebesar $30, ada peralatan sebesar $45, lalu ada modal VEX sebesar $10.000 dengan total debit sebesar $65.000. Lalu dengan kredit pinjaman VEX sebesar $15.000, modal YO sebesar $30, lalu ada modal ZEP sebesar $40 dengan total kredit sebesar $85.000. Nah, menurut jadwal aman, $10.000 di sini harus dibayarkan kepada YO dan $20.000 kepada ZEP. Namun VEX mungkin keberatan dengan distribusi ini karena pinjamannya sebesar $15 kepada persekutuan memiliki prioritas yang lebih tinggi dalam likuidasi daripada saldo modal YO dan ZEP. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan pembayaran aman menghasilkan angka $10.000 untuk YO dan $20.000 untuk ZEP. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi bahwa semua mitra tidak mampu membayar utang dan semua aset non-kas menjadi kerugian. Nah, untuk
Langkah yang pertama di sini mencari ekuitas mitra. Perhitungan ini dimulai dengan ekuitas gabungan dari modal dan pinjaman setiap mitra. Nah, di sini kan ada nominal $5. Itu dihasilkan dari fax modal sebesar $10 dan ditambah dengan pinjaman sebesar $15. Lalu dengan modal Yo sebesar $30, lalu ada modal Z sebesar $40. Nah, lalu ada kerugian potensial atau possible loss. Nah, asumsi kerugian terbesar adalah nilai buku dari aset non-kas. Dalam kasus ini, aset non-kasnya adalah peralatan senilai $45. Kerugian ini kemudian dialokasikan kepada mitra sesuai dengan rasio pembagian keuntungan dan kerugian mereka yang diasumsikan sama rata sebesar 50 banding 50 banding dengan 50. Untuk kerugian peralatannya sebesar $45. Nah, dengan fax yaitu $45 dikali dengan 1/3, yaitu di sini ada minus $15. Lalu ada Yo sebesar minus 15 dihasilkan dari 45 dikali dengan 1/3. Lalu ada Z sama yaitu dengan $45 dikali dengan 1/3, yaitu hasilnya minus $15. Kemudian kita mengalokasikan saldo negatif. Nah, setelah kerugian dari peralatan dialokasikan, fax memiliki saldo ekuitas negatif sebesar 5 dikurangi dengan $15, yaitu sama dengan minus $10. Nah, saldo negatif ini harus dialokasikan kepada mitra dengan saldo positif, yaitu Yo dan Z sesuai dengan rasio pembagian keuntungan relatif mereka, yaitu 50 banding dengan 50. Kerugian dari fax kan di sini sebesar $10, yaitu perhitungannya Yo di sini $10 dikali dengan 50%, yaitu dengan minus $5. Lalu ada Z $10 dikali dengan 50%, yaitu sebesar minus $5. Nah, setelah semua lokasi selesai, di sini saldo ekuitas akhir setiap mitra menunjukkan jumlah pembayaran kas yang aman, yaitu dengan fax yang saldo awalnya $5 dikurangi dengan kerugian $15 ditambah dengan alokasi kerugiannya sendiri sebesar minus $10.000. Nah, hasilnya adalah $0. Nah, jadi fax di sini tidak menerima pembayaran. Lalu ada Yo, saldo awalnya di sini kan $30, kemudian dikurangi dengan kerugian $15 dari peralatan, dikurangi dengan kerugian $5 dari alokasi saldo fax. Hasilnya ada $10. Nah, jadi Yo di sini menerima pembayaran aman sebesar $10.000. Kemudian Z, saldo awalnya kan $40.000. Nah, dikurangi dengan kerugian 15% $15 dari peralatan, kemudian dikurangi dengan kerugian $5 dari alokasi saldo fax. Nah, hasilnya adalah $20.000. Jadi Z sendiri menerima bayaran aman sebesar $20. Maka total yang didistribusikan adalah 10.000 untuk Yo ditambah dengan 20.000 untuk Z sama dengan 30.000 yang sesuai dengan jumlah kas yang tersedia. Selanjutnya yaitu installment liquidation atau likuidasi cicilan, yaitu proses di mana kas didistribusikan kepada para mitra secara bertahap selama periode likuidasi. Nah, sebelum semua keuntungan dan kerugian itu direalisasikan, ini berbeda dengan likuidasi sederhana di mana distribusi kas dilakukan setelah semua aset terjual. Nah, kemudian di sini ada general principle of installment liquidation, yaitu prinsip-prinsip umum. Nah, sebelum kas didistribusikan kepada para mitra, semua kewajiban kepada pihak ketiga itu harus dibayar lunas terlebih dahulu. Nah, jumlah yang akan didistribusikan kepada mitra ditentukan dengan menyiapkan jadwal pembayaran, yaitu tujuannya adalah untuk mencegah pembayaran berlebih kepada mitra tertentu. Nah, rencana distribusi kas untuk mengatasi ketidakefisienan jadwal pembayaran aman yang berulang. Sebuah rencana distribusi kas itu dapat disiapkan di awal proses likuidasi. Rencana ini tuh melibatkan 3 langkah, yaitu yang pertama peringkat kerentanan. Nah, menentukan urutan mitra berdasarkan kerentanan mereka terhadap kerugian. Ini dihitung dengan membagi ekuitas setiap mitra dengan rasio pembagian laba rugi
mereka untuk mengetahui potensi penyerapan kerugian maksimal. Yang kedua adalah jadwal asumsi penyerapan kerugian. Nah, penggunaan peringkat kerentanan untuk menyiapkan jadwal. Kemudian yang ketiga adalah rencana distribusi kas. Nah, mengembangkan rencana distribusi kas dari jadwal tersebut. Nah, selanjutnya di sini yaitu installment liquidation illustration. Nah, di sini itu kita dapat melihat ilustrasi pada lampiran 17.4-17.6 pernyataan likuidasi sementara. Nah, di lampiran ini itu catatan berkelanjutan yang merangkum semua transaksi dan peristiwa likuidasi. Nah, lampiran 17.4 secara spesifik itu menunjukkan peristiwa pada bulan Januari seperti pelunasan, pinjaman rent, dan juga penghapusan. Nah, goodwill dan penjualan aset lampiran ini tuh memvisualisasikan bagaimana transaksi-transaksi tersebut memengaruhi saldo kas, aset non-kas, kewajiban, dan modal pada mitra. Sementara itu pada lampiran 17.6 itu adalah kelanjutan yang mencakup peristiwa Februari seperti kerugian dari penjualan peralatan dan inventaris serta distribusi kas kepada mitra pada bulan tersebut. Kemudian pada lampiran 17.5 dan 17.7 jadwal pembayaran aman, di mana lampiran ini itu menggambarkan alat untuk menentukan jumlah pembayaran yang aman kepada mitra selama likuidasi cicilan. Nah, lampiran 17.5 untuk bulan Januari menunjukkan perhitungan yang mengarah pada kesimpulan bahwa seluruh kas sebesar 120.000 harus dibagikan kepada Ken. Nah, perhitungan ini tuh memastikan tidak ada mitra yang menerima pembayaran berlebih. Kemudian pada lampiran 17.7 menunjukkan perhitungan untuk distribusi Februari, di mana semua mitra termasuk dalam pembayaran. Selanjutnya di sini pada lampiran 17.8 pernyataan likuidasi akhir. Lampiran ini itu ringkasan lengkap dari proses likuidasi dari Januari hingga April 2017. Nah, tabel ini memuat semua peristiwa termasuk distribusi akhir yang pada akhirnya menunjukkan saldo akhir non untuk semua akun yang menandakan bahwa likuidasi telah selesai. Lampiran ini menunjukkan bahwa distribusi pada bulan Maret dan April tidak memerlukan jadwal pembayaran aman karena saldo modal pada mitra sudah selaras dengan rasio pembagian laba rugi mereka. Baik, masuk pada materi pada cash distribution plans atau penyusunan rencana distribusi kas. Nah, penyusunan rencana distribusi kas atau rencana pendistribusian kas dalam likuidasi suatu kemitraan dilakukan melalui beberapa tahap. Nah, tahap pertama adalah pemeringkatan mitra berdasarkan tingkat kerentanan mereka terhadap potensi kerugian. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu setelah melakukan peringkat kerentanan tersebut digunakan untuk menyusun jadwal penyerapan kerugian yang diasumsikan. Nah, berdasarkan jadwal tersebut disusunlah rencana pendistribusian kas. Nah, pada peringkat kerentanan ini juga terdapat ilustrasi penyusunan rencana pendistribusian kas digunakan kembali. Di sini contohnya itu ada debt, can, dan rent pada peringkat kerentanan ini. Nah, pada peringkat kerentanan ini pada awal proses likuidasi, debt dan can dan rent masing-masing memiliki saldo modal sebesar 340 dan 200. Namun ekuitas mereka saldo modal ditambah atau dan saldo pinjaman ini tercatat masing-masing sebesar 340, 360 dan 160. Nah, untuk menentukan tingkat kerentanan terhadap potensi kerugian, ekuitas masing-masing mitra dibagi dengan rasio bagi hasil. Nah, langkah ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi besarnya kerugian maksimum yang dapat ditanggung oleh setiap mitra tanpa merugikan ekuitasnya hingga berada di bawah nol. Berdasarkan perhitungan tersebut, peringkat kerentanan debt dan can rent ditentukan sebagai berikut pada tabel di bawah ini. Nah, pada tabel ini peringkat kerentanan debt dan can dan rent ini ada mitra ekuitas, laba pendapatan, penyerapan kerugian potensi, dan kerentanan peringkat
Untuk debt, partners equity-nya itu sebesar 340 dolar dibagi dengan profit sharing rasionya itu sebesar 0,5 menghasilkan absorption potensialnya sebesar 680. Untuk vulnerability rank-nya sebesar 1. Nah, untuk Ken ini tuh pada partners equity-nya itu sebesar 360 dolar dan dibagi dengan 0,3 pada profit sharing ratio-nya, dan untuk menghasilkan loss appreciation potensialnya sebesar 1.200 satu menghasilkan 1.200 dolar. Untuk vulnerability rank-nya sebesar di tingkat 3. Untuk rent, partners equity-nya tuh sebesar 160 dolar, dan untuk profit sharing ratio-nya dibagi dengan 0,2 menghasilkan loss operation potensialnya sebesar 800 dolar, dan untuk vulnerability rank-nya di tingkat 2. Nah, di sini pada peringkat kerentanan ini menunjukkan bahwa debt merupakan mitra yang paling rentan terhadap kerugian dikarenakan ekuitasnya akan habis menjadi nol apabila terjadi total kerugian kemitraan pada saat likuidasi sebesar 680. Nah, sebaliknya, pada Ken adalah mitra yang paling tidak rentan sebab ekuitasnya ini masih mampu menyerap bagian kerugian likuidasi hingga 1.200.000 dolar. Interpretasi ini tuh menjelaskan alasan mengapa Ken ini menerima seluruh kas yang didistribusikan kepada para mitra pada distribusi angsuran pertama dalam ilustrasi yang sebelumnya kita bahas itu. Baik, selanjutnya di sini ada penyerapan kerugian yang diasumsikan. Nah, penyerapan kerugian yang diasumsikan ini, jadwal penyerapan kerugian yang diasumsikan disusun sebagai langkah kedua dalam menyusun rencana distribusi kas. Nah, jadwal ini dimulai dengan ekuitas pralikuidasi dan membebankan ekuitas masing-masing mitra dengan bagian kerugian yang akan menghilangkan ekuitas yang paling rentan. Nah, langkah selanjutnya adalah membebankan ekuitas masing-masing yang tersisa dengan bagian kerugian yang akan menghilangkan ekuitas mitra paling rentan selanjutnya. Nah, proses ini berlanjut hingga ekuitas semua mitra kecuali yang paling rentan telah berkurang menjadi 0. Nah, jadwal penyerapan kerugian yang diasumsikan untuk kemitraan debt, Ken, dan Ren adalah sebagai berikut dalam tabel di samping. Pada tabel ini, debt, Ken, dan Ren pada jadwal penyerapan kerugian yang dianggap. Nah, pada debt ini untuk persennya sebesar 50% dan Ken 30% dan Ren 20%. Untuk ekuitas pralikuidasi pada debt itu sebesar 340 dan Ken sebesar 360 dan Ren sebesar 160. Jadi totalnya sebesar 860. Nah, di sini diasumsikan kerugian untuk penyerapan debt ekuitas dialokasikan 50 dibagi dengan 30 dibagi dengan 20. Untuk debt ini sebesar minus 340 dan untuk Ken sebesar minus 204 dan untuk Ren sebesar minus 136. Jadi totalnya ini sebesar minus 680. Lalu saldo dari debt ini 340 dikurangi dengan minus 360 menghasilkan saldo 0. Sedangkan untuk Ken
Pada saldo Ken ini 360 ditambah dengan minus 204 menghasilkan 156 saldo, dan untuk Ren totalnya 160 ditambah dengan 136 menghasilkan saldo sebesar 24. Jadi total dari semuanya tuh sebesar 180. Nah, di sini juga diasumsikan kerugian untuk menyerap ekuitas Ren dialokasikan dengan 60 dibagi 40, di mana pada Ken sebesar 30 minus 36, dan pada Ren sebesar minus 24, untuk totalnya sebesar minus 60. Nah, di sini 100 pada Ken 156 ini dikurangi dengan 36 yang menghasilkan nilai sebesar saldo sebesar 120, dan pada Ren sebesar saldo 24 dikurangi dengan ekuitas Ren sebesar minus 24 menghasilkan saldo sebesar 0. Jadi total dari saldo ekuitas Ren ini sebesar 120. Nah, kerugian kemitraan yang secara langsung menghilangkan ekuitas debt adalah 680 yang jumlah yang dihitung saat menyusun peringkat kerentanan. Nah, setelah ekuitas debt menjadi 0 pada langkah pertama, kerugian dibagi 60% untuk Ken dan 40% untuk Ren, hingga ekuitas Ren ini menjadi 0. Kerugian kemitraan tambahan yang mengurangi ekuitas Ren ini menjadi 0 adalah 60. Nah, ekuitas Ren sebesar 24 dibagi dengan rasio bagi hasil 40% setelah debt dieliminasi dari pertimbangan. Dengan kata lain, ini diasumsikan bahwa debt secara pribadi itu insolvent setelah ekuitas Ren menjadi 0. Ekuitas Ken mitra yang paling tidak rentan menjadi 120. Selanjutnya di sini ada rencana distribusi kas. Rencana distribusi kas ini, Ken ini seharusnya menerima 120 pertama yang didistribusikan kepada mitra, kepada para mitra. Nah, rencana ini distribusi kas untuk kemitraan debt Ken dan Ren ini disusun berdasarkan jadwal penyerapan kerugian yang diasumsikan sebagai berikut pada tabel di samping. Debt, Ken, and Ren Cash Distribution Plans. Pertama, priority liabilitas. Di sini ada priority liabilitas, Ken Loan, Debt, Ken, dan Ren. Pertama, di sini senilai 500 dolar untuk priority liabilitasnya sebesar 100%, dan selanjutnya di sini ada 20 dolar Ken loan-nya sebesar 100%, dan selanjutnya ada 100 dolar untuk Ken 100%, dan untuk selanjutnya di sini ada 60 dolar untuk Ken 60, dan untuk Ren 40%. Sisanya untuk debt 50%, dan untuk Ken sisanya 30, dan untuk Ren sisanya 20. Nah, dalam menyusun rencana distribusi kas ini, kas pertama yang tersedia untuk distribusi diberikan kepada kreditor non-mitra. Ini terjadi dari utang usaha sebesar 300 dan wesel bayar sebesar 200 dari kemitraan debt, Ken, dan Ren pada pertanggal 31 Desember 2016, dan sisa 20 ini diberikan kepada Ken untuk melunasi pinjaman kepada kemitraan dikarenakan karena pinjaman mitra memiliki prioritas lebih tinggi daripada saldo modal mitra.
Nah, 100% berikutnya yang tersedia didistribusikan kepada Ken dengan mempertimbangkan saldo modalnya. Nah, distribusi ini menyelaraskan rasio modal dan bagi hasil Ken dan Ren sebesar 60 dolar berikutnya dibagi dengan 60% dan 40% antara Ken dan Ren. Nah, distribusi ini itu melengkapi penyelarasan semua saldo modal dari rasio bagi hasil dan distribusi sisanya sesuai dengan rasio bagi hasil. Selanjutnya, Ken dapat menganalisis dari rencana distribusi kas pada tanggal 1 Januari 2017 dan menentukan bahwa ia akan mulai menerima kas setelah 500 dolar dibayarkan kepada kreditor prioritas. Demikian pula dengan Ren dan Deb dapat menggunakan rencana tersebut untuk menentukan peluang mereka mendapatkan kembali sebagian atau seluruh ekuitas kemitraan mereka. Misalnya jika Deb memperkirakan 800, ini akan direalisasikan dari seluruh aset kemitraan, ia dapat dengan mudah menghitung jumlah yang akan diterimanya seperti 800 dikurangi dengan 680 dikali dengan 50% yang menghasilkan 60 dolar. Baik, selanjutnya ada jadwal distribusi kas. Nah, penerapan lebih lanjut dari rencana distribusi kas dapat diilustrasikan dengan asumsi bahwa kemitraan Deb, Ken, dan Ren ini dilikuidasi dalam dua angsuran dengan uang tunai sebesar 550 dolar didistribusikan di angsuran pertama sebesar 250 dolar pada angsuran kedua dan terakhir. Dengan asumsi ini, rencana distribusi kas dan kas akan digunakan dalam penyusunan jadwal distribusi kas seperti berikut. Di sini terdapat tabel Debt, Ken, and Rent Cash Distribution schedule. Nah, di sini ada first installment cash distribution, priority liabilitas, Ken loan, debt capital, Ken capital, rent capital. Untuk first installment-nya priority creditors itu cash distribusinya sebesar 500 dolar, untuk priority liabilitasnya sebesar 500 dolar. Dan untuk Ken loan-nya untuk cash distribution-nya sebesar 20 dan untuk Ken loan-nya sebesar 20 dolar. Nah, untuk Ken capital remainder cash distributnya sebesar 30 dolar dan Ken capitalnya sebesar 30 dolar. Lah, Ken capital remainder-nya ini tuh menghasilkan jumlah ditambah 500 untuk cash distribusinya 500 dari priority creditors ditambah dengan 20 Ken loan-nya ditambah dengan Ken capitalnya sebesar 550. Untuk priority liabilitasnya sejumlah 500 dan untuk Ken loan-nya sebesar 20 dan untuk Ken capitalnya sebesar 30. Untuk second installment atau angsuran kedua untuk Ken capitalnya sebesar 70 dan untuk Ken modalnya sebesar 70. Untuk Ken dan Ren pada uang tunai distribusikan ini Ken dan Ren 60 dibagi dengan 40 uang kas distribusinya sebesar 60 dan kas distribusinya sebesar 60 dan debt capitalnya sebesar 60, untuk Ken capitalnya sebesar 36. Rent capitalnya sebesar 24 dolar. Untuk remainder 50 dibagi dengan 30 dibagi dengan 20 sebesar 120 untuk kas distribusinya, untuk dan kapitalnya sebesar 60 dan untuk Ken kapitalnya sebesar 36 dan untuk Rent kapitalnya sebesar 24 dolar.
Untuk totalnya menghasilkan cash distribut itunya sebesar $250, untuk debt capitalnya sebesar $60, dan untuk cash capitalnya sebesar $142, dan untuk rent capitalnya sebesar $48. Nah, kas sebesar 550 yang didistribusikan pada angsuran pertama ini akan dialokasikan sebesar 500 untuk liabilitas non-mitra dan 20 untuk melunasi pinjaman dari Ken. Sisanya 30 ini dibayarkan kepada Ken untuk mengurangi saldo rekening modalnya pada angsuran kedua, seperti yang ditujukan pada jadwal pendistribusian kas ini. Ken ini menerima 70 pertama untuk menyelaraskan saldo modalnya dengan saldo modal rent sebesar $60. Nah, berikutnya ini akan dialokasikan kepada Ken dan Ren sesuai dengan rasio pembagian laba rugi relatif mereka, yaitu 60 bagi dengan 40 dan $120 terakhir dialokasikan kepada debt, Ken, dan Ren sesuai dengan rasio pembagian laba rugi relatif mereka, yaitu 30 bagi 20. Nah, informasi dari jadwal distribusi kas ini digunakan dengan cara yang sama seperti informasi di jadwal pembayaran yang aman. Nah, pembayaran kas yang ditunjukkan oleh jadwal distribusi kas ini dicatat dalam likuidasi persekutuan dalam catatan persekutuan saat distribusi kas benar-benar dilakukan. Nah, penyusunan rencana distribusi kas ini memang lebih memakan waktu daripada penyusunan satu jadwal pembayaran yang aman. Namun, seperti yang ditunjukkan di sini, rencana distribusi kas ini menyediakan cara yang lebih fleksibel, efisien untuk menentukan pembayaran yang uh, tepat kepada mitra. Selain itu, rencana distribusi kas ini juga membantu dalam perencanaan. Baik, selanjutnya di sini ada mitra dan kemitraan yang bangkrut. Nah, di sini juga pada bab ini kita juga udah membahas mengenai urutan pembagian aset dan likuidasi. Suatu persekutuan telah kita bahas, yaitu ada jumlah yang terutang kepada kreditor dan jumlah yang terutang kepada mitra selain untuk modal dan keuntungan. Ada juga jumlah yang harus dibayar kepada mitra setelah likuidasi. Nah, urutan distribusi ini sudah ditetapkan dalam bagian UPA 807. Nah, di sini juga ada kemitraan yang valid. The Uniform Partnership Act of 1997 atau UPA ini menetapkan prioritas untuk distribusi aset kemitraan dalam likuidasi dan untuk distribusi aset pribadi mitra yang valid. Nah, kreditor kemitraan menempati peringkat pertama dalam memulihkan klaim mereka atas properti kemitraan. Nah, prioritas untuk klaim lainnya ini bergantung pada apakah kemitraan atau mitra individu valid, dan setiap kasus ini memerlukan analisis yang terpisah. Di sini ada ilustrasi Rick, Fab, and Cat adalah mitra yang membagi keuntungan secara merata. Kemitraan mereka sedang dalam proses likuidasi. Setelah semua aset dikonversi menjadi kas dan semua kas yang tersedia digunakan untuk membayar kewajiban kemitraan. Nah, saldo akun berikut ditetapkan tercatat dalam pembukuan kemitraan. Di sini terdapat liabilitas sebesar 90.000 CR dan untuk RIC kapital 1/3-nya sebesar 30 DR dan untuk FAB kapitalnya sebesar 1/3 30 DR dan untuk CAT kapitalnya 1/3 sebesar 30 DR. Nah, dengan syarat semua mitra ini memiliki daya pribadi minimal 30.000, setiap mitra ini harus menyetor 30.000 dalam persekutuan untuk melunasi seluruh kewajiban persekutuan tersebut. Nah, namun pada kreditor ini dapat menagih kekurangan 90.000 ini dari salah satu mitra.
Misalnya di sini, kreditor dapat menagih 90.000 dari RIK yang dalam, hal ini saldo persekutuan yang tersisa adalah sebagai berikut. Ini terdapat RIK kapitalnya sebesar 60.000 CR dan untuk modal luar, eee, untuk modalnya itu atau untuk VAP kapitalnya sebesar 30 DR dan untuk CAT kapitalnya ini sebesar 30 DR. Nah, jika VAP dan CAT ini masing-masing dapat membayar 30 ke dalam kemitraan, fakta bahwa para kreditor akan menuntut RIK bukanlah masalah yang besar, namun jika para kreditor menuntut RIK karena secara pribadi insolven dan aset pribadi bersih VAP hanya 35, nah situasinya akan bisa berubah secara signifikan. Nah, dalam kasus ini RIK dan VAP ini berbagi kerugian 30.000 atas insolvensi CAT secara merata. Setelah itu, RIK ini akan memiliki saldo modal kredit sebesar 45.000 dan VAP akan memiliki saldo modal debit sebesar 45.000. Nah, aset pribadi VAP hanya 35.000. Jadi, RIK melanjutkan dengan menagih 35.000 dari VAP dan sisa saldo debit ini sebesar 10.000 di rekening modal VAP akan dihapuskan sebagai kerugian bagi RIK. Nah, contoh-contoh dalam bagian ini tuh menggambarkan beberapa masalah umum yang dapat timbul dalam likuidasi kemitraan yang bangkrut atau di mana ada mitra yang bangkrut. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 8, apabila ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.